Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 di mana saja Anda berada. Perkenalkan, saya Risa Curia, SAG MPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan setia menemani Anda semua untuk belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dengan mengucapkan basmalah agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, topik pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini adalah melaporkan hasil observasi. Guru bidang studi saya sendiri, Risa Curia, SAG MPD. Kompetensi inti yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural. Kedua, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarah sesuai dengan yang akan kita pelajari nanti. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kedua, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, menelaah struktur kebahasaan dari teks laporan percobaan. Yang terakhir, menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan. Indikatornya adalah setelah mempelajari materi melaporkan hasil percobaan, diharapkan Anda semua siswa-siswi mampu 1. Mengidentifikasi teks laporan percobaan, 2. Menyimpulkan tujuan, yaitu bahan, alat, langkah, dan laporan percobaan. Ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Yang keempat, menyusun teks laporan percobaan. Materi pokok kita hari ini adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, menganalisis isi dan kebahasaan teks observasi atau percobaan, menginterpretasi isi teks hasil observasi, mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Oke, kita mulai. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Jadi melaporkan hasil observasi itu memang harus benar-benar objektif, sesuai fakta, sesuai yang ada di lapangan, sesuai yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak boleh rekayasa. Tujuan laporan hasil observasi 1. Mengatasi suatu persoalan. Ya, jadi hasil observasi ini bila ada suatu masalah kemudian kita mengobservasi, maka diharapkan observasi ini akan dapat mengatasi persoalan itu. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Nah, apabila kita melakukan suatu percobaan, diharapkan akan ada teknik-teknik baru yang akan ditemukan. Misalnya, Anda pernah mempelajari tentang teori evolusi yang dikemukakan oleh Louis Darwin bahwa manusia itu adalah seketurunan dengan monyet misalnya. Apakah hari ini teori tersebut masih berlaku? Ada yang mengiyakan, ada yang tidak. Tentu ini menjadi sebuah kontroversi. Nah, kemudian ada ahli-ahli baru yang meneliti tentang kehidupan. Tidak lagi berdasarkan sesuai dengan teori Darwin, tapi teori Darwin menjadi bahan acuan. Nah, teori yang baru akan memunculkan sesuatu teknik yang baru pula. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu mengambil keputusan yang efektif, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Nah, jadi ketika tadi Anda membaca teori Louis Darwin, kemudian
selanjutnya akan ada penelitian berikutnya. Nah, kalau dianggap teori pertama ini keputusannya belum bagus, maka akan ada teori selanjutnya. Orang akan melakukan sebuah penelitian selanjutnya, observasi selanjutnya sebagai perbaikan dari teori yang awal tadi, percobaan yang awal tadi, observasi yang awal tadi. Yang terakhir adalah mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Jadi, observasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Jadi tidak stagnan, tidak berhenti pada satu. Misalnya zaman dulu, seperti tadi Umi contohkan, teori Lewis Darwin, ini tentu berkembang. Kalau dalam Islam tidak berlaku teori Lewis Darwin. Kenapa? Karena manusia itu memang bukan seketurunan dengan monyet. Dan itu sudah dibuktikan nanti ketika Anda belajar tentang pelajaran tauhid dan seterusnya, nanti akan ketemu di situ ya. Oke, kita akan beralih kepada fungsi teks laporan hasil percobaan. Fungsi teks hasil laporan fungsi teks laporan hasil observasi sama saja ya, observasi dengan percobaan itu sama saja. Melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Sarana untuk pendokumentasian. Kemudian yang terakhir sebagai sumber informasi yang terpercaya. Nah, ketika kita melakukan sebuah observasi, tentu itu adalah diharapkan hasilnya adalah hasil yang sangat terpercaya. Kenapa? Karena memang hasilnya itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, tidak ada rekayasa-rekayasa. Kemudian beralih kepada slide berikutnya, yaitu ciri-ciri teks laporan hasil percobaan atau observasi. Yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi tidak banyak gitu ya. Kalau misalnya membicarakan satu hal ya sudah satu. Tidak memecah-mecah gitu. Misalnya Anda meneliti tentang telur, ya sudah telur saja. Tidak meneliti yang lain-lain. Selanjutnya ditulis secara lengkap dan sempurna. Harus lengkap. Kronologinya dari awal hingga akhir. Selanjutnya ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Ada step-stepnya di sana dan itu mesti ditulis apa adanya. Selanjutnya ada informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi ketika kita menulis sebuah laporan itu memang hasil terkini dan sudah benar-benar terbukti gitu loh ya. Jadi kok misalnya telur, asalnya telur itu dari mana? Dari ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Nah, awalnya ini dari mana? Nah, ini sudah ada pembuktian tersendiri bahwa kehidupan itu berasal dari kehidupan. Nah, telur berasal dari ayam misalnya seperti itu. Selanjutnya tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat, dan kita tidak boleh berprasangka, menduga-duga tidak boleh. Sebab hasil laporan observasi ini itu adalah sesuatu yang memang real dan tidak mengada-ada. Jadi kita harus tepat sekali. Selanjutnya saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi antara step 1, step 2, step 3, step 4 sampai akhir, sampai ada hasil, itu tentu ada keterkaitan. Nah, ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, sifat teks laporan hasil observasi ada bersifat informatif, bersifat komunikatif, dan bersifat objektif. Bersifat informatif artinya bahwa hasil teks laporan observasi itu adalah dia memberikan sebuah informasi kepada para pembacanya. Nah, jadi dia memberi informasi, makanya di sini bersifat informatif. Yang kedua bersifat komunikatif. Artinya seperti ini adalah hasil laporan observasi itu sebagai bahan komunikasi antara pembaca dengan si peneliti. Dia memberikan informasi yang komunikatif sehingga seolah-olah si peneliti berbicara kepada pembaca, pembaca berbicara kepada si peneliti. Nah, seperti itu.
Yang terakhir adalah bersifat objektif. Seperti Umi katakan di awal, memang harus objektif sesuai dengan fakta, tidak boleh subjektif. Misalnya, Anda tidak suka kepada sesuatu yang Anda teliti itu, lalu Anda menjelek-jelekan yang diteliti itu. Nah, ini tidak boleh, ini namanya subjektif atas dasar kemauan kita sendiri. Ini sangat tidak boleh dan ini sangat bertentangan. Mesti ditulis apa adanya, jadi harus objektif. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat 3 struktur utama yang membangun teks laporan hasil observasi atau kita singkat dengan LHO, sehingga menjadi satu kesatuan. Struktur teksnya yaitu 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum ini mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum, nama Latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Maksudnya pernyataan umum ini misalnya gini, Anda meneliti tentang telur. Di situ Anda jelaskan apa itu telur. Telur adalah bla bla bla. Telur itu apa? Dan yang Anda teliti itu telur apa misalnya gitu. Yang Anda teliti misalnya telur ayam. Ayam apa misalnya gitu. Atau misalnya, jadi harus ada spesifikasi yang menjadi barometer pernyataan umumnya. Seperti itu. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika binatang bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, perilaku. Jika tumbuhan bisa berupa ciri fisik, akar, bunga, buah, atau perincian bagian yang lain. Tidak jarang manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Jadi misalnya kita meneliti tentang binatang. Binatang itu bisa kita jelaskan secara fisik. Makanannya apa, fisiknya itu seperti apa. Misalnya Anda meneliti kuda. Kuda itu fisiknya kayak gimana gitu. Fisiknya kuda tentu berbeda dengan fisiknya bebek. Nah, jadi kita perlu menjelaskan, mendeskripsikan dulu bagaimana fisik si kuda. Lalu secara spesifik kuda itu makanannya apa, biasanya habitatnya itu di mana, perilakunya kuda itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini deskripsi bagian namanya ya. Ada kok misalnya Anda meneliti tentang tumbuhan secara fisik. Nah, tumbuhan itu biasanya punya akar, punya buah, ada bagian-bagian lain, daun dan seterusnya. Nah, ini bisa dijelaskan. Ada tumbuhan tertentu yang seolah-olah tidak punya daun, misalnya kaktus gitu ya. Nah, ini berbeda dengan tumbuhan pada umumnya. Nah, ini kita harus jelas, mau menjelaskan di mana, tumbuhan apa, binatang apa, dan kita harus menjelaskan secara deskripsi. Fisiknya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, simpulan. Simpulan ini mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Jadi setelah dijelaskan dari awal hingga akhir, terakhir itu mesti ada namanya simpulan atau kesimpulan. Slide selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, cirinya menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsian nomina. Nomina ini artinya adalah kata benda. Biasanya yang kita teliti itu kata benda. Apa gitu? Benda apa yang akan kita teliti? Jadi dia biasanya menggunakan frase nomina. Frase nomina ini biasanya diidentikan dengan kata benda. Yang diteliti adalah kata benda. Maka teks laporan ini biasanya menggunakan kata benda lalu diikuti jenis pendeskripsiannya. Kata benda tadi misalnya bendanya kuda. Nah, dideskripsikan kuda itu apa, seperti itu ya. Yang kedua menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut dan lain-lain. Misalnya begini, kuda adalah bla bla bla, binatang yang seperti binatang berkaki 4, memakan rumput dan seterusnya. Kemudian kuda merupakan habitat apa misalnya dan seterusnya. Nah, ini namanya verba rasional. Dia menggunakan
konjungsi, ya, konjungsi, istilah Umi konjungsi verba rasional nih menggunakan iyalah, merupakan, dan seterusnya. Menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Jadi menggunakan verba aktif. Verba aktif. Verba aktif ini misalnya gini. Kuda adalah jenis binatang berkaki 4. Dia memakan rumput, dia adalah kuda adalah binatang pemakan rumput, pemakan, memakan, dan seterusnya. Jadi dia menggunakan verba-verba aktif alam. Yang keempat, menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan. Nah, biasanya ketika kita membuat teks laporan hasil observasi itu tentu di sana ada kata penghubung, dan kata penghubungnya itu dan serta, perbedaan, persamaan, sebagaimana, seperti halnya kalau yang mengarah kepada pertentangan tuh biasanya tetapi, sedangkan, namun. Kalau pilihan atau gitu ya, misalnya Anda bisa menggunakan warna putih atau warna biru sebagai bahan percobaan untuk kertas celup. Nah, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. 6. Menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degradatif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Ini bila Anda meneliti tentang binatang atau tumbuh-tumbuhan. Bila Anda tidak meneliti tentang binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka itu tidak akan ada kata-kata seperti itu ya. Andai kata Anda meneliti tentang kerikil, ya nggak akan dipakai kata herbivora. Ya, seperti itu. Atau Anda meneliti tentang batu misalnya, tidak akan ada kata-kata pembuluh vena. Nah, ketika Anda meneliti tumbuh-tumbuhan atau binatang, nah ini akan ketemu, atau meneliti manusia, tubuh manusia, nah ini akan ketemu dengan pembuluh vena, parasitisme, dan seterusnya. Selanjutnya, jenis teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah teks hasil observasi mempunyai berbagai macam tergantung pada objek yang diamati, tujuan pembuatan, dan lainnya. Misalkan objek yang diamati adalah 1. Observasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik. Observasi mengenai kondisi lingkungan dan ekosistem. Observasi mengenai keadaan yang sedang terjadi, dan sebagainya. Nah, ini untuk teks observasi tentang tujuan, pembuatan, dan lainnya. Jenis laporan teks hasil observasi, masih jenis laporan hasil teks observasi, dibagi menjadi 2, yaitu laporan observasi formal dan laporan observasi non formal. Laporan observasi formal yaitu laporan hasil observasi mengenai objek yang diamati dengan memakai kaidah format dalam menyusun laporan. Struktur lebih rinci, ragam bahasanya baku, terdapat header atau kop. Umumnya diajukan untuk acara resmi seperti kepentingan politik, laporan berita, dan lainnya. Yang kedua adalah laporan observasi non formal, yaitu laporan hasil observasi yang mempunyai struktur lebih sederhana dan umumnya ditulis secara populer, semacam artikel biasa begitu ya. Bagaimana langkah menyusun LHO atau laporan hasil observasi? Pertama, langkah-langkahnya adalah membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Selanjutnya, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Yang terakhir, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera diperbaiki kembali.
Syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi agar dianggap baik dan benar serta ideal adalah: 1. Mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Ya, jadi harus urut dan lengkap kalau mau dikatakan baik ya. Selanjutnya, dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Dalam struktur teksnya itu ya. Kemudian di dalam teks tidak ada opini dari penulis, tidak ada sama sekali pendapat kita, tapi murni hasil laporan. Selanjutnya, teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Nah, terakhir adalah tugas mandiri. Setelah Umi jelaskan tadi dari awal hingga akhir, mungkin bisa dibaca-baca lagi slide-nya dari awal lagi hingga akhir, atau dibaca-baca lagi buku pegangan yang dimiliki di rumah, bisa dari buku paket atau buku LKS yang sudah dikirim oleh Pak Majid. Silakan dibaca-baca kembali. Apabila ada ketidakjelasan, boleh Anda bertanya nanti di kelas kita. Dan pertemuan kita terakhir ini sampai kepada slide tugas mandiri. Tugas mandiri yang pertama, cari sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, silakan Anda mencari di mana saja, boleh di buku, via internet atau apa saja boleh. Sumber informasi dapat diperoleh dari buku referensi bahasa. Oke, silakan Anda membaca buku lagi. Lakukan identifikasi terhadap teks laporan hasil observasi tersebut. Presentasikan di depan kamera dan save melalui video dengan penuh percaya diri. Serahkan hasil kepada guru bidang studi bahasa Indonesia, saya sendiri Umi Risa, untuk diberi penilaian. Jadi nanti silakan Anda mencari sebuah teks laporan hasil observasi, contoh-contoh seperti itu, lalu Anda presentasikan. Silakan dipresentasikan melalui video, lalu kirimkan kepada Umi. Oke, cukup jelas anak-anak? Tugasnya. Bila sudah jelas, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.